Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marlem Francisca Metkono, NIM 22011400905. Saya adalah mahasiswa di Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D semester 3. Baik, dalam video ini saya akan menyampaikan materi tentang esensi kurikulum IPS SD berdasarkan KTSP 2006 kelas 3 dan kelas 4. Baik, dalam poin A ini kita akan mengetahui tentang pengertian peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi dalam ilmu sosial. Dalam pembelajaran IPS ini, kita belajar untuk mengenali, memahami, dan menganalisis berbagai isu sosial. Secara sederhana, isu sosial dapat dimaknai sebagai peristiwa tentang aktivitas manusia yang terjadi di masyarakat, tetapi belum jelas kebenarannya. Baik, dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial ini didasari oleh pengungkapan fakta dan data yang selanjutnya sampai kepada konsep dan generalisasi. Yang pertama itu peristiwa. Peristiwa atau kejadian adalah hal-hal yang pernah terjadi. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi tetapi belum dibuktikan kebenarannya. Peristiwa ada yang bersifat alamiah, contohnya itu seperti peristiwa banjir, dan peristiwa insania, contohnya itu seperti pemilu. Yang kedua itu fakta. Fakta merupakan hasil dari observasi yang bisa dibuktikan secara empiris dan real, di mana fakta juga merupakan data yang aktual. Contohnya itu Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu adalah fakta yang sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga itu konsep. Menurut Suedjadi pada tahun 2000 pada halaman yang ke-14, konsep merupakan ide abstrak yang dapat digunakan untuk klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Konsep akan mudah dipelajari jika diberikan contoh-contoh, misalnya itu siswa yang akan lebih mudah memahami konsep kota saat guru menyebutkan Jakarta, Surabaya, Malang, Bandung, dan Medan, dan lain-lainnya. Yang keempat, generalisasi. Generalisasi merupakan hubungan dua konsep atau lebih dalam bentuk kalimat lengkap yang merupakan pernyataan deklaratif dan dapat dijadikan suatu prinsip atau ketentuan dalam IPS. Jadi dapat disimpulkan bahwa generalisasi merupakan pernyataan yang bersifat umum, yang tidak terkait pada situasi khusus yang menunjukkan adanya hubungan di antara konsep. Di sini ada 4 jenis generalisasi yang diperlukan dalam kajian sejarah dalam IPS, yaitu yang pertama generalisasi deskriptif, yang kedua generalisasi sebab akibat, yang ketiga generalisasi acuan nilai, dan yang keempat generalisasi prinsip universal. B. Contoh keterkaitan fakta, konsep, dan generalisasi pada pendidikan IPS SD. Fakta, konsep, dan generalisasi sangat erat kaitannya dalam dimensi pengetahuan. Ketiganya ini juga memiliki hubungan timbal balik dengan bahan ajar yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS. Guru sebagai seseorang yang paling dekat dengan tentunya mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Oleh sebab itu, guru harus mampu menyusun bahan ajar yang akan sesuai dan menyampaikan kepada siswa melalui kegiatan. C. Nilai sikap serta keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum IPS SD 2006 kelas 3 dan kelas 4. Yang pertama itu nilai dan sikap dalam kurikulum IPS SD 2006 kelas 3 dan kelas 4. Nilai itu bersifat umum dan mempengaruhi perilaku seseorang terhadap objek dan orang lain, sedangkan sikap berkenan dengan hak-hak yang khusus. Pengajaran nilai memerlukan skill dengan memperhatikan kesesuaian bahan pengajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum IPS tahun 2006 kelas 3 dan kelas 4 SD. Yang pertama itu keterampilan intelektual atau kemampuan analisis. Keterampilan intelektual dan kemampuan analisis ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Kemampuan analisis merupakan bagian dari keterampilan intelektual. Keterampilan dan kemampuan ini antara lain meliputi hal-hal berikut, yaitu keterampilan yang pertama untuk memperoleh pengetahuan dan informasi, yang kedua berpikir, yang ketiga mengkritik informasi dan membedakan fakta atau opini, yang keempat membuat dan mengambil keputusan dengan profesional, yang kelima memecahkan masalah, dan yang keenam menggunakan media. Yang kedua itu keterampilan personal. Keterampilan personal ini meliputi yang pertama keterampilan psikomotor atau praktis. Yang kedua keterampilan studi dan kebiasaan kerja. Yang ketiga keterampilan bekerja dalam kelompok. Yang keempat keterampilan akademik. Yang kelima keterampilan lainnya seperti keterampilan fisik, politik, dan emosional. Dan yang ketiga ini adalah keterampilan sosial, di mana keterampilan sosial ini meliputi kehidupan dan kerjasama, belajar memberi dan menerima tanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, serta membina kesadaran sosial. Dalam hal ini, guru harus bisa mendorong siswa untuk lebih gemar membaca, mencari, dan mengelola informasi sesuai dengan kemampuannya, dan murid dapat berpikir kritis terhadap apa yang mereka dapat. Sekian ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.